siang. Sekali lagi selamat siang. Selamat siang. Semangat pagi. Semangat siang. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya kasih teman-teman guru dari SMP 3 Jati Timur 1 Atap Amaena. Pada siang hari ini kita mencoba, saya dari calon guru penggerak angkatan 9, dalam memenuhi tugas saya aksi nyata pada modul 1.4 yaitu penyebaran pemahaman budaya positif, yang mana masing-masing kita kembali ke sekolah untuk menyampaikan itu baik kepada siswa juga sesama rekan guru, sehingga pada momen atau kesempatan siang hari ini saya diberikan kesempatan bersama Bapak Ibu Guru, mohon kesediaan waktunya sehingga kita bisa sama-sama melihat terkait dengan budaya positif, sehingga tentu sebagai langkah awal atau sebelum kita memulai suatu kegiatan, saya mohon kesediaan Ibu Rosin bisa memandu kita dalam doa. Untuk Bapak Ibu bisa. Marilah kita menyatakan diri untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut kepercayaan yang tertulis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat penyelenggaraanmu kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat selalu. Dalam kesempatan ini kami ingin melaksanakan sebuah tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang guru dan pendidik. Kami mohon hadirlah bersama kami sehingga kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik. Namamu kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah membantu kita doa. Yang pertama sekali bahwa terkait dengan penyebaran pemahaman budaya positif, tentu di lingkungan sekolah pastinya kita sebagai pendidik tentu kita harus paham juga bagaimana kita menerapkan itu di lembaga pendidikan, baik itu pada peserta didik kita sehingga mampu menumbuhkan nilai-nilai yang baik juga nilai-nilai yang positif, sehingga sebagai pemahaman awal kita atau pemahaman dasar kita, di situ ada jambor nanti yang dibagikan oleh Pak Andre. Masing-masing kita coba mengerti atau memahami bahwa budaya positif itu seperti apa. Ada 3 pertanyaan di situ untuk memandu kita atau sebagai pertanyaan pemandu. Nanti masing-masing kita itu bisa lihat bersama dulu sebelum kita masuk ke materi. Kurang lebih ada 3 pertanyaan yang ada di situ. Yang pertama itu apa yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif. Kemudian yang kedua, apa penting budaya positif itu di sekolah kita. Lalu yang ketiga, kalau memang penting budaya positif itu dijalankan, kenapa budaya positif dijalankan di sekolah kita. Kalau itu penting, kalau jawabannya penting. Ada 3 pertanyaan pemandu awal kita, sehingga coba masing-masing kita bisa. Kita cukup gunakan waktu 1 menit saja untuk bisa dengan 3 pertanyaan itu. Saya pikir bahwa Bapak Ibu Guru sudah paham itu semua, sehingga hal itu kita sudah jalankan selama proses kita di lembaga ini.
ya baru salah satu bapak ibu guru Pak Oke, baik, baru satu guru yaitu budaya positif bagaimana semua warga sekolah dijalankan sesuai kesepakatan bersama demi atmosfer pendidikan yang lebih baik. Lalu yang berikut perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Masuk ke pertanyaan kedua yang sudah masuk, ada dua bapak ibu guru, ada yang penting, ada yang sangat penting. Kemudian kenapa penting budaya positif itu dijalankan di sekolah kita? Pola dulu itu. Masih keterkaitan dengan pertanyaan nomor 2. Kalau penting maka kenapa? Tiga pertanyaan. Sudah. Oke, baik, Bapak Ibu guru sekalian, waktu 1 menit sudah selesai. Dari ketiga pertanyaan sudah dijawab, masing-masing kita sudah memahami itu terkait dengan budaya positif. Maka sesungguhnya budaya positif itu adalah merupakan salah satu penerapan disiplin yang mana bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman serta juga bukan suatu hukuman. Sehingga disiplin positif itu kita semua menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di sekolah berkaitan dengan peserta didik itu kita terapkan dengan menumbuhkan kesadaran kita, baik kesadaran kita sebagai seorang guru maupun kesadaran seorang siswa. Bagaimana seorang guru itu memberikan pemahaman juga terus menuntun siswa
dengan nilai-nilai atau budaya positif yang kita yakini di sekolah tersebut. Sehingga dari tiga jawaban sudah jelas, kita semua sudah bisa menjawab. Pada kesempatan ini ada 5 konsep inti budaya positif. Itu yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua itu disiplin positif. Lalu yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Lalu yang keempat kebutuhan dasar pada manusia. Lalu yang kelima motivasi perilaku manusia. Lalu yang berikut posisi kontrol guru. Lalu ada keyakinan kelas, juga segitiga restitusi. Kurang lebih ada 8 hal atau konsep inti budaya positif yang mana kita sama-sama di siang hari ini kita memahami bersama. Yang pertama sekali bahwa di lembaga kita SMPN 3 Ilapit Timur kita sudah tahun kedua menjalani kurikulum Merdeka. Hal yang pertama terkait dengan paradigma atau perubahan pembelajaran dalam paradigma baru. Itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian, mari kita merefleksikan diri bagaimana proses pembelajaran yang kita jalani selama ini. Tentu ada 2 hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa pembelajaran berpusat kepada siswa atau pembelajaran berpusat kepada guru. Ada 2 hal itu menjadi refleksi kita siang hari ini. Masing-masing kita pahami bahwa pembelajaran ketika kita berbicara kurikulum merdeka, maka pasti lebih ke pembelajaran berpusat kepada siswa. Pembelajaran berpusat kepada siswa artinya bahwa segala proses pembelajaran baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tentunya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing. Sehingga proses pembelajaran yang berpusat kepada guru atau monoton dengan ceramah tentu pasti kita di dalam kurikulum merdeka itu pasti kita sudah hilangkan itu ya. Baik itu terkait dengan pandangan atau paradigma kita dalam proses belajar. Disiplin positif. Tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan awal tadi yang perlu kita pahami bersama sini. Disiplin positif, saya ulangi sekali lagi, adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sehingga terkadang bahwa di sekolah kita ada aturan sekolah, tetapi itu dibuat oleh lembaga yang mana untuk kita jalankannya, baik Bapak jalankan oleh Bapak Ibu guru juga oleh siswa. Tetapi kalau kita bicara soal aturan, maka untuk tingkat pemahaman atau kesadaran para siswa saya pikir bahwa itu agak kurang. Perlu mendukung nanti kita di materi yang lebih lanjut lagi terkait keyakinan kelas. Itu yang nanti kita bicara soal banyak di situ. Pandai bisa lanjut. Baik. Lanjut lagi di nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu tercover dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa juga berakhlak mulia. Tentu hal ini kita sudah ajarkan kepada anak soal keimanan mereka. Hal yang sering kita lakukan adalah ketika kita dalam kelas, pasti kita sebelum memulai kegiatan pasti kita melakukan berdoa sebelum dan sesudah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu guru pasti melakukan hal yang sama seperti itu. Lalu yang kedua, berkebinekaan global. Lalu yang ketiga, gotong royong. Gotong royong juga diterapkan baik di lingkungan sekolah atau ruang kelas. Contohnya mereka membersihkan ruang kelas atau halaman luar. Juga bukan hanya berlaku di sekolah, tetapi kembali ke lingkungan masyarakat. Tentunya juga kita bisa mengajarkan anak tentang bagaimana sikap gotong royong. Kemudian mandiri
Juga nilai yang berikut yang kelima itu ada kreatif, lalu yang terakhir itu bernalar kritis. Itu kurang lebih 6 nilai kebajikan yang ada termuat dalam profil pelajar Pancasila. Lanjut terus. Terus. Oke baik, ini kita lihat contoh nilai kebajikan. Yang pertama sikap murid itu termuat ada beberapa nilai kebajikan. Di situ sikap murid ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, juga menghargai, antusias, empati, juga ada rasa keingintahuan, ada kreatif, ada kerjasama, juga ada percaya diri dan komitmen. Itu bagian dari nilai kebajikan. Lalu yang berikut nilai kebajikan dalam keterampilan hidup atau kita sebut dengan life skill. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, juga memberikan terbaik bagi diri sendiri. Baik, kita masuk ke konsep inti yang berikut terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kita pahami bahwa adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar agar terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya seperti makan atau makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Contohnya seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, juga menjadi bagian dalam kelompok. Lalu yang ketiga, kebutuhan yang ketiga terkait dengan kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu kebutuhan yang keempat itu ada kebebasan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kemandirian atau otonomi, juga memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contohnya dalam hal mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Lalu yang kelima, itu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini berhubungan dengan mencari kesenangan atau bermain, tertawa. Contohnya bermain, humor, tertawa, dan antusias. Lalu yang berikut terkait dengan setelah kita mengenal kebutuhan, lalu ada motivasi perilaku manusia. Itu ada 2 hal yang di situ berkaitan dengan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Bicara soal itu 2 hal itu, maka kalau X maka pasti kita berpikir itu pengaruh dari luar, kemudian in maka pengaruh dari dalam diri kita. Eksternal itu untuk ini ya sepanas sih kita malam. Bapak jadi mau mahal gitu ya. Sudah Oke baik, kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Itu yang pertama kita lihat ada 5 ini, nanti kita sebentar kita lihat bersama-sama, lalu kita melihat bahwa selama kita menjadi guru kita pada posisi mana, baik sebagai penghukum atau
apa yang sebenarnya kita lihat bersama-sama. Baik yang pertama itu penghukum, itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Juga guru menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam. Lanjut. Terkait dengan hukuman tadi, itu hukuman yang dilakukan itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman atau fisikis. Lalu konsekuensinya terencana disepakati sebagai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitoring restitusinya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut. Yang kedua, stop. Yang kedua, ke atas. Oke, pas. Kontrol, posisi kontrol yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri, atau kata-kata yang keluar dari guru dengan nada lembut. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus menegur kamu atau dan lain sebagainya. Kemudian lanjut. Dimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu, kemudian posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid akan merasa tidak berharga, murid akan merasa bersalah karena mengecewakan orang-orang yang disayang. Lalu posisi yang ketiga itu sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau posisi teman baik guru bisa negatif ataupun juga positif. Sehingga positif di sini berupa adanya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Juga guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi murid. Atau kata-kata yang keluar dari guru pada posisi teman. Ada beberapa kata-kata yang sering kita keluarkan sebagai posisi teman. Ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak lagi membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid akan merasa dikecewakan dengan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul dalam murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Yang keempat itu posisi sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat guru mengawasi, maka guru tersebut sedang bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadinya dengan murid karena guru menjalankan posisi sebagai pemantau. Contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan sebagai seorang pemantau. Lanjut dulu. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, juga sanksi atau konsekuensi apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan dan data ini yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid tersebut. Sehingga posisi ini biasanya guru menggunakan stiker atau catatan, daftar cek, juga rekapitulasi atau absensi. Lalu yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Posisi manajer itu merupakan posisi di mana seorang guru dapat berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Penekanan pada posisi manajer bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid untuk bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Baik, untuk posisi manajer itu beberapa pertanyaan yang sering kita harus lakukan pada posisi manajer itu apa yang kita yakini. Kalau bicara soal apa yang kita yakini, maka pasti masing-masing kita baik sebagai wali kelas juga guru mata pelajaran tentu sebelum memulai pelajaran pasti sudah bisa membuat keyakinan kelas ya. Saya pikir bahwa kita semua sudah membuat itu baik sebagai guru mapel maupun wali kelas. Sehingga pertanyaan yang muncul nanti itu apa yang kita yakini, apa yang kamu meyakininya, juga jika kamu meyakini apakah kamu bersedia memperbaikinya, lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu. Tugas dari seorang manajer bukan mengatur perilaku murid, namun manajer membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Oke baik, Bapak Ibu guru sekalian, ada 5 posisi kontrol guru, mulai dari yang pertama penghukum sampai ke manajer. Tentu masing-masing kita bisa melihat posisi saya di mana ya. Lebih baik ketika saya mengamati maka lebih banyak kita berpikir bahwa pasti di posisi penghukum itu lebih banyak. Kalau bicara soal penghukum itu dia tidak tertulis dalam soal aturan ya. Ketika tiba-tiba kita datang lalu ada murid yang berbuat salah, kemudian kita bisa tanpa bertanya lagi apa yang dia buat, lalu alasan apa yang dia buat, kenapa bisa sampai seperti itu, kita tidak akan bertanya lagi, tetapi kita langsung memukulnya tanpa melihat alasan dasar apa untuk dia melakukan hal tersebut. Karena sesungguhnya bahwa ketika manusia atau murid itu melakukan itu pasti dengan alasan atau tujuan. Tujuannya itu untuk memenuhi dia punya kebutuhan hidupnya tadi, sehingga pasti kita berpikir bahwa lebih banyak ke posisi penghukum. Tetapi di sini saya mengajak kita sekalian bahwa dari posisi 5 kontrol guru itu lebih bagus kita menuju ke poin yang kelima sebagai posisi manajer. Yang nanti ada beberapa video yang saya sudah buat di tugas saya sebelumnya, mungkin saja nanti setelah ini baru kita bisa saya akan share di grup kita punya untuk bisa melihat bagaimana menangani siswa yang sedang melakukan kesalahan, lalu kita membantu untuk menyelesaikan persoalan itu sendiri, sehingga tidak memperpanjang kata lagi, tetapi hasil dari kita bahwa posisi manajer kita harus menjadi pegangan atau patokan kita sebagai seorang guru. Mungkin demikian, lanjut. Oke. Ya. Oke baik, ini yang materi yang terakhir kita terkait dengan segitiga restitusi, masih berkaitan dengan posisi kita sebagai manajer tadi. Posisi kita sebagai manajer tadi untuk menyelesaikan satu persoalan yang mana dilakukan oleh seorang siswa, tentu kita lebih diarahkan untuk menggunakan penyelesaian kita menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi tersebut. Itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Hal yang pertama tentu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Maka seorang guru akan berkata demikian, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, juga bapak ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Kemudian bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu bagian dari menstabilkan identitas.
Yang tadi saya sudah katakan bahwa nanti keduanya nanti dibagikan itu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Itu setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dengan perkataan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Lalu yang berikut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari yang ini. Lalu kamu bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk dirimu. Lanjut, yang terakhir, tahapan yang ketiga terkait dengan menanyakan keyakinan. Murid juga diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, juga dengan beberapa perkataan. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Sehingga peran kita sebagai manajer tadi tentu kaitan erat dengan segitiga restitusi dalam sebuah persoalan atau menyelesaikan masalah dengan siswa yang ada di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Sehingga untuk materi terakhir kita segitiga restitusi itu pemahaman kita seperti itu. Yang terakhir kesimpulan sedikit terkait dengan disiplin peradaban, disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi baik, Bapak Ibu guru sekalian, mohon maaf jika waktu kita pada siang hari ini agak tersita banyak dengan situasi yang panas. Sedikit dan lebihnya materi yang saya sampaikan siang hari ini mungkin kurang berkenan. Pribadi saya memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Juga terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi kita dalam momen siang hari ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang. Salam semangat. Pak Andre sampaikan apa sih? Hai. 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 Iklan. Hai. Informasi ada dari Bapak Tua? Tidak ada. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Pak ulang sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke baik, hari ini kita sudah dengan semangat pagi, sudah luar biasa. Kita semua dalam keadaan sehat ya? Iya, Pak. Oke baik, pada kesempatan ini kita kembali melihat atau mengingat kembali ketika pada saat awal tahun pelajaran kita sudah buat kesepakatan ya? Kita buat kesepakatan di kelas yang mana masing-masing kita sudah berpendapat yang kita sudah tuliskan dalam catatan masing-masing, sehingga pada hari ini Pak Guru mengajak kita diskusi untuk kembali melihat bahwa kesepakatan mana yang kita sudah buat itu mungkin saja perlu kita melihat kembali untuk berubah, dan sampai kita masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Sehingga sebelum kita mulai, kita coba mainkan salah satu permainan dengan cerita bersambung Iya, Pak. cerita bersambung kita ambil pada momen temanya bulan bahasa, yang mana kita sudah lakukan di sekolah kita yang tergabung dari
kedua sekolah yang kita lakukan dalam satu tingkat ke kecamatan yang timur. Sehingga kita awali dengan permainan, setelah itu baru kita masuk ke keyakinan pelanggan yang kita sepakat. Siap, Pak. Siap? Siap. Oke, baik. Masing-masing berdiri dengan baik. Tema kita adalah tema bulan Bahasa. bahasa. Maka ceritanya mulai dari mana? Dari jari ya? Ya, Pak. Oke, dari jari. Jari sudah siap? Sudah. Oke, siap. Dalam melakukan bulan bahasa, kami tingkat SMPN Kecamatan Iliati Timur melakukan beberapa lomba yang kami ikuti, dan salah satu peserta lomba storytelling adalah saya sendiri. Stop. Lanjut. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pentas seni dan olahraga. Pentas seni adalah ruang di mana peserta didik mengekspor diri terhadap bakat dan minat yang selama ini terpendam. Stop. Sedangkan olahraga adalah melatih fisik kita agar tetap sehat dan kuat. Stop. Lanjut. Adapun beberapa lomba yaitu storytelling, cita baca puisi, jurnalis cerik, monolog, cita baca pidato, konten kreatif. Stop. Lanjut. Setelah mengikuti lomba tersebut, tepat jam 1 semua peserta diarahkan ke posko masing-masing untuk makan siang. Stop. Lanjut. Adapun beberapa makanan yang disajikan yaitu nasi, sayur, ikan, dan sayur. Stop. Setelah makan siang kami kembali ke tenda untuk mengikuti kegiatan. Setelah lomba selesai, kami kembali ke rumah bersiapkan diri untuk Stop. Lanjut. adapun pentas seni yaitu drama, menari, puisi, paduan suara, pidato. Baik, terima kasih satu kali untuk kita semua. Cerita bersama kita luar biasa ya. Yang mana kita sudah lakukan bersama-sama di momen bulan bahasa yang kita rayakan bersama dari ketiga sekolah ya. Baik dari SMP 1, SMP 2 maupun SMP 3 sudah sendiri. Bisa di sekolah kita. Jadi Anda sudah bisa pikir secara kritis bagaimana menceritakan secara spontan apa yang terjadi dalam kegiatan bulan. Baik, rekan-rekan sekalian, pada momen pagi hari ini, guru mereka kembali melihat atau mereview kembali kesepakatan yang kita sudah buat di awal tahun pelajaran sehingga tentunya kesepakatan atau keyakinan kelas mestinya kita harus buat ya, baik itu sebagai guru mata pelajaran maupun wali kelas. Tujuannya adalah ketika kita sudah membangun kesepakatan atau keyakinan kelas, maka kita diminta atau kita berpendapat ya untuk bagaimana kita berpendapat tentang memberikan saran dan keyakinan yang dimaksud dibuat oleh kita dan dilakukan oleh kita. Ya, itu masukan dari kita semua sehingga kita sama-sama melihat kesepakatan mana saja yang kita perlu jalankan bersama-sama baik di mata pelajaran atau sebagai kelas. Sehingga Pak Guru bagikan kertas yang ada, masing-masing kita menuliskan satu keyakinan kelas. Ya, satu keyakinan kelas. Ya, pastikan kita sudah buat kemarin itu ada yang sudah bisa, tapi ada yang masih dalam bentuk kalimat negatif. Tentu kita berubahnya dalam kalimat positif. Contohnya di dalam kelas, kalau ketika kita saling apa ya? Tidak ada yang sedih, tidak apa tidak atur dalam kita bangun keyakinan pasti itu namanya saling menghargai itu. Saling menghargai. Atau di dalam kelas tentunya kita pasti kita tidak membuang sampah sembarangan itu masih dalam kalimat negatif itu. Dalam kalimat positif itu kita alihkan menjadi menjaga kebersihan. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Pak Guru bagikan masing-masing kita berkumpul mulai dari sekarang kita tuliskan salah satu ya. Masing-masing satu. Keyakinan kelas. Setelah itu kita lakukan di papan.
dengan huruf atau kata yang kita bisa baca yang jelas ya. Pak, kasih waktu kurang lebih 2 menit. Gunakan kalimat yang singkat, jelas, intinya bahwa kalimat atau kata sudah dalam bentuk kalimat yang positif. Itu bisa disebut sebuah bentuk kalimat. Bagi adik-adik yang sudah, maka setelah lengkap dari papan, kita bisa lihat bersama. Silakan kita mulai dari mana? Jari sudah belum? Sudah, Pak. Oke, silakan. Setelah jari baru Rusli. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Berikut. Oke, lanjut. Lanjut, orang berikut. Oh, salah. Salah. Iya, iya. Lanjut orang berikut, silakan. Oke, baik. Terima kasih, kita semestinya 10 orang Iya, Pak. 10 orang dalam kelas 8. Hanya hari ini 2 orang yang tidak masuk dengan alasan sakit, sehingga kita hanya tersisa 8 orang di kelas 8. Sehingga masing-masing kita sudah menuliskan itu, sehingga Pak Guru minta salah satu dari kita, karena lebih banyak perempuan, salah satu laki-laki dong. Maka Pak Guru minta Rusli bisa membacakan itu, kita sama-sama bisa mendengar Silakan Rusli bisa maju ke depan, Rusli bisa bacakan, teman-teman bisa dengar ya. Yang kita sama-sama mendengar apakah itu dalam bentuk kalimat positif atau masih negatif, nanti kita langsung baik ya. Iya, Pak. Oke, baik. Rusli silakan, baca mulai dari kiri ke kanan. Silakan. Harus semangat. Satu, harus semangat. 2, rajin belajar. 3, saling menghargai. 4, jujur. 5, rajin sekolah. 6, menjaga kebersihan. 7, disiplin. 8, menjaga kebersihan sekolah agar sekolah bersih, sehat dan buka. Oke, baik. Dari masing-masing kita sudah buat ya. Iya, Pak. Teman kita sudah membacakan itu, sehingga Pak Guru berpikir bahwa semua dari ke-8 ini kita sudah buat dalam bentuk kalimat yang positif ya. Iya, Pak. Kalimat yang positif. Hanya salah satu yang terakhir ini, menjaga kebersihan sekolah. Ini saling menghargai kebersihan. Maka dobel antara Opin dengan Rizka. Rizka. Menjaga kebersihan ini sama. Kalau kalimatnya sama, maka kita terus gunakan salah satu cukup menjaga Kebersihan. kebersihan. Dari ke-8 ini memang
ini yang terakhir yang ke-9, maka dari 8 kurang 1 menjadi 7. 7 kesepakatan ini apakah kita bersedia dan sepakat untuk menjalankan? Bersedia? Sepakat? Dengan senang hati? Oke, baik. Karena masing-masing kita buat dan dengan senang hati kita bersedia untuk menjalankan ya. Baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan sehari-hari di sekolah ya. Oke, baik. Hanya demikian, yang terakhir kita masing-masing kita coba berikan 3 kali tepuk untuk diri kita. Oke, luar biasa untuk kelas 8. Semoga apa yang kita sudah buat, yaitu kegiatan kelas, menjadi prinsip dasar kita bahwa harus kita jalankan bersama-sama ya. Dengan senang hati, dengan ikhlas kita menjalankan itu ya. Hanya demikian, terima kasih, selamat pagi. Pak.